Berikut merupakan soal UAS Project MPF. Soal yang pertama ada terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perencanaan pembelajaran, pengorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran, serta kontrol dan evaluasi pembelajaran. Soal yang kedua ada contoh modul ajar, dan soal yang ketiga terkait materi menyusun RPP Fisika berbasis media IT dan transformasi digital. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Andi Fariski Aulanisa dengan NIM 130262205. Izin bertanya mengenai manajemen pembelajaran fisika ya Ibu. Ya. Dimulai dari pertanyaan pertama, bagaimana Ibu merancang perencanaan pembelajaran fisika di kelas? Misalnya komponen apa saja yang menjadi prioritas dalam menyusun RPP atau modul ajar? Apakah ada komponen khusus seperti tujuan pembelajaran, metode, atau media yang selalu Ibu siapkan sebelumnya? Oh ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran di kelas itu yang pertama-tama saya siapkan tentunya tujuan pembelajaran. Jadi pada hari itu atau yang jelas untuk mengajar itu yang paling duluan ya tujuan pembelajaran. Kita mau ngapain aja dalam tujuan pembelajaran itu tentunya mencapai mencakup aspek kognitif, psikomotorik dan afektif seperti itu. Nah terus kemudian setelah itu lalu masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajarannya itu di dalamnya kira-kira mau apa yang di dalamnya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi kita sudah susun. Lalu kemudian dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, kehidupan nyata sehari-hari ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah metode pembelajaran. Jadi kita itu mau menggunakan metode apa nih? Misalnya tanya jawab dengan atau diskusi, kemudian anak-anak diajak eksperimen atau praktikum, atau hanya misalnya demonstrasi aja. Terus yang berikutnya adalah media dan sumber belajar. Jadi yang perlu dipersiapkan itu kira-kira kita memerlukan sumber belajar apa nih, medianya apa nih gitu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana strategi Ibu dalam pengorganisasian atau pengelolaan materi, waktu, dan sumber belajar seperti alat peraga atau kelompok siswa selama proses pembelajaran fisika berlangsung agar materi fisikanya itu dapat disampaikan secara optimal Ibu? Ya. Pengelolaannya berarti ya? Berarti kalau dalam proses itu yang berkaitan adalah ada waktu, ada materi, terus kemudian juga ada sumber belajar, kemudian ada strategi ya. Ada apa nih? Ada 3 ya. Sumber belajar itu berarti di dalamnya itu bagaimana kita akan menggunakannya, menggunakan alat atau sumber belajar yang ada itu mau seperti apa, ya kan? Terus kemudian kalau waktu ya berarti kita sesuaikan dengan waktu yang sudah diberikan sesuai pembagian jadwal yang berlaku di sekolah. Misalnya saya dalam satu hari itu mendapatkan jadwal untuk satu kali pertemuan itu 2 JP, 1 JP-nya 45 menit. Berarti saya harus bisa membagi 90 menit itu untuk KBM di hari itu supaya tuntas sampai ke evaluasi itu seperti apa. Maka disesuaikan dengan materi, sehingga pengelolaannya adalah di materi juga. Materinya bagaimana? Materi fisika bisa nggak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti apa? Kira-kira seperti itu. Terus ada lagi? Pertanyaan ketiga, strategi apa yang Ibu gunakan dalam pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran untuk memotivasi siswa dan memastikan pelaksanaan pembelajaran fisikanya berjalan secara interaktif juga efektif? Ya. Jadi supaya menarik ya? Iya. Supaya menarik, supaya anak senang, supaya anak ngerti gitu kan? Iya. Secara umum kalau di buku-buku sekarang ini sudah ada peta konsep. Jadi anak-anak saya ajak dulu melihat peta konsep. Biar anak-anak, oh materinya nih seperti ini, mau belajar ini. Habis ini lalu ini gitu kan. Jadi mereka udah terarah gitu kan. Terus kemudian kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih menarik. Jadi anak-anak akan senang gitu. Karena ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana Ibu melakukan kontrol dan juga evaluasi pembelajaran fisika? Apakah ada teknik khusus untuk memantau pemahaman siswa seperti umpan balik langsung atau penilaian dalam proyek? Oh ya. Ya kadang-kadang saya berikan umpan balik langsung pada saat itu juga. Terus tapi juga kadang-kadang saya berikan ulangan. PR juga bisa saya berikan, tapi kan sekarang ini tidak boleh memberikan PR karena kurikulum Merdeka tidak boleh memberikan PR. Terus kemudian juga untuk anak-anak yang nilainya masih jelek ya kita berikan remedial gitu. Ada lagi? Kemudian di sini saya ada modul ajar Ibu. Di sini ada modul ajar yang saya susun Ya. untuk materi gratis dengan konsep pendekatan STEM dan model discovery learning. Oh ya, discovery learning. Iya. Ya, oke. Di dalamnya juga terdapat kegiatan pembelajarannya. Kemudian RPP project pembuatan manometer sederhana di Tigo serta asesmen diagnostik dan simulatif. Terus juga dilengkapi dengan visual, video, dan pertanyaan pemantik yang kontekstual ini. Ya.
diberi masukan bisa penilaiannya. Jadi ini materinya fluida statis. Fluida statis kelas 11 fase F. Targetnya peserta didik kelas 11 IPA ya. Oke. Tujuannya oke. Lalu kegiatannya di sini simulasi. Oh, menayangkan video aja ini ya. Ya. Ini pemantiknya ini ya. Baik, di sini untuk modul ajar fisika materi fluida statis yang pertama itu terdapat cover, kemudian informasi umum yang berisi identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana dan media, target peserta didik, pendekatan metode dan juga model pembelajaran. Lalu terdapat kompetensi inti, ada indikator keberhasilan, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran. Lalu terdapat kegiatan pembelajaran yang berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Kemudian terdapat asesmennya. Untuk lampiran 1 itu berupa lembar refleksi siswa, lampiran kedua terdapat bahan ajar, kemudian lampiran ketiga ada media ajarnya, lampiran keempat terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD, lalu lampiran 5 itu ada asesmen pengetahuan, lampiran ke-6 asesmen keterampilan, lampiran 7 asesmen sikap, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, sudah belakang. Kalau diberi nilai? Saya beri nilai. Iya. Jadi sih samain aja lah kalian mah. Karena kurangnya di langkah itu ya. Enggak apa-apa jangan. Oke. Berikut merupakan nilai yang diberikan oleh Ibu Emma Sujianti selaku guru fisika SMA 5 Jakarta untuk modul ajar yang saya buat mengenai materi fluida statis. Ada lagi? Untuk pertanyaan terakhir Ibu, Ya. bagaimana Ibu mempersiapkan diri dalam menghadapi tuntutan penyusunan RPP berbasis digital? Apa tantangan terbesar dalam menyusun RPP fisika tersebut yang berbasis digital? Nah, bagaimana Ibu mengatasinya? Oh, RPP berbasis digital. Ya, tantangannya sekarang itu kan ya harus banyak latihan ya. Jadi gurunya juga jangan sampai ketinggalan, Kak. Harus ikut pelatihan sana sini, misalnya tentang deep learning, tentang AI, bagaimana memanfaatkan teknologi terkini supaya nanti kalau kita sudah tahu itu bisa digunakan dalam penyusunan RPP. Lalu di dalam RPP-nya nanti ada bagaimana memanfaatkan AI untuk kegiatan pembelajaran di kelas misalnya. Itu kira-kira strateginya itu deh. Sepertinya cukup sampai di situ pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu untuk wawancara. Ini boleh komentar dulu.